Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang cenderung aplikatif ya, yaitu terkait cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pandangan psikologi sufi. Nah, jadi sesungguhnya kondisi manusia atau seorang hamba yang dekat dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala, seperti para wali itu, tidaklah terjadi begitu saja, melainkan terbentuk melalui mekanisme psikologis yang cukup kompleks ya. Nah, oleh karena itu hanya sedikit manusia atau hamba yang benar-benar memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, itu hanya sedikit. Yang biasanya kita sebut sebagai seorang wali itu. Kalau di Indonesia seperti Syekh Nawawi Al-Bantani ya, Syekh Khalil Bangkalan, Kiai Hamid Pasuruan dan lain sebagainya radhiyallahu anhum ya. Nah, terus bagaimana mekanisme psikologis yang perlu kita lalui untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala agar seperti beliau-beliau tersebut? Nah, setidaknya mendekatilah begitu ya. Nah, baik, langsung saja secara garis besar demikian. Agar lebih jelas, pertama kita perlu mengidentifikasi dulu bentuk kondisi dekatnya seorang hamba dengan Tuhan itu seperti apa. Nah, apakah dekat secara ruang, yaitu bahwa 1 meter itu lebih dekat dari 1 kilometer? Nah, kan kelihatannya bukan begitu kan ya. Nah, dekat kita dengan Tuhan itu tidak seperti itu. Bukan jenis yang itu lebih tepatnya. Terus apakah dekat secara waktu, di mana hari ini itu lebih dekat daripada besok, begitu juga bukan seperti itu kan ya. Jadi bukan dekat secara ruang maupun bukan dekat secara waktu. Nah, tidak lain dan tidak bukan bentuk kedekatan seorang hamba atau seorang manusia kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kedekatan secara emosional. Itu yang perlu kita ingat pertama ya. Oleh karena itu seorang hamba yang dekat dengannya biasanya disebut sebagai kekasih Allah, begitu kan. Sehingga para wali itu adalah kekasih Allah, orang-orang atau hamba-hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya tadi, kedekatan emosional manusia dengan Tuhan itu tidak terjadi begitu saja. Ada mekanisme psikologis yang kompleks sebagai pembentuknya, di mana hubungan emosional dengan Tuhan di sini melibatkan sebuah perasaan yang istimewa, yaitu cinta. Nah, namun cinta manusia kepada Tuhan bukanlah perasaan cinta yang biasa ya. Ia merupakan cinta rohani yang berbasis ketuhanan, ilahiyah, begitu. Cinta yang telah mengalami pemurnian yang sangat tinggi. Jauh berbeda dengan cinta kita terhadap sesuatu yang bersifat indrawi, seperti perempuan, harta, dan sejenisnya ya. Karena Tuhan itu bersifat transenden, melampaui kesadaran ego kita yang cenderung bersifat indrawi. Nah, dan untuk memperoleh cinta ilahiyah itu dibutuhkan dalam tanda kutip biaya yang mahal, dan itu wajar ya, karena ia merupakan sesuatu yang sangat berharga atau bernilai tinggi gitu. Ia adalah energi spiritual terkuat di alam semesta yang akan membuat manusia memperoleh kebahagiaan yang abadi, bahkan jauh lebih dari itu. Nah, sehingga walaupun terkesan sulit untuk mendapatkannya, hal itu sangat pantas bagi kita untuk memperjuangkannya di segenap sisa atau seumur hidup kita, begitu. Nah, lantas bagaimanakah langkah mendekatkan diri kita kepada Tuhan dengan perasaan cinta ilahiyah itu? Nah, begini alurnya. Kedekatan kita dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala adalah jenis kedekatan secara emosional yang hanya bisa terbentuk dengan perasaan cinta ilahiyah tadi, cinta yang telah dimurnikan dengan tingkat kemurnian yang tinggi ya. Cinta ini tidak akan terbentuk kecuali kita mengenal Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat transenden tadi, yang melampaui akal atau kesadaran ego kita yang cenderung indrawi ya. Nah, jadi kita harus bermakrifat dulu di sini. Dan kita hanya bisa bermakrifat secara transenden itu bila kesadaran hati spiritual kita bisa menangkap keberadaannya, bisa menangkap keberadaan Tuhan sebagai satu-satunya wujud atau keberadaan, begitu. Nah, dan hati
kita akan bisa menangkap keberadaannya apabila ia telah cukup bersih dari dosa dan kecenderungan atau kesenangan terhadap dunia atau alam materi ini ya. Nah, dan hati kita tentu saja dia akan bersih dari dosa apabila kita membersihkannya, jalankan sebuah pertobatan, melakukan zikir dan lain sebagainya, begitu. Nah, jadi langkah yang kita butuhkan adalah yang pertama itu tadi, kita harus membersihkan diri dari dosa. Nah, kita perlu berhenti dari perbuatan-perbuatan dosa itu. Dosa kecil lebih-lebih dosa yang besar ya. Nah, kemudian menjalankan zikir seperti mengikuti thariqah itu ya. Dan yang tidak boleh dilupakan juga ibadah-ibadah pokok yang lain ya, sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya itu. Nah, kemudian kita juga perlu menghapus kecintaan kita terhadap dunia atau alam materi ini. Kecintaan atau rasa suka terhadap dunia atau alam materi itu terbentuk dari kenikmatan yang kita dapat dari mereka. Tatkala kita menikmati kenikmatan dunia ini, maka pada waktu itu kenikmatan dunia akan meresap ke dalam jiwa kita, sehingga jiwa kita akan tercemari oleh kenikmatan itu, hingga terbentuklah syahwat dan rasa suka kita terhadapnya. Nah, dan semakin lama ketika perasaan suka itu kian menumpuk, maka lahirlah rasa cinta kita kepada dunia yang bersifat materi ini. Nah, dan karenanya kesadaran jiwa kita pun akan lebih tertarik kepadanya dan lebih suka memperhatikannya. Nah, sehingga ia pun tidak tertarik dengan Tuhan yang bersifat non-materi, yang berbanding terbalik dengan dunia yang bersifat materi ya. Nah, oleh karena itu, sulit bahkan tidak mungkin dalam kondisi ini jiwa akan menghadapkan wajahnya kepada Tuhan, itu tidak mungkin ya, lebih-lebih mencintainya. Nah, dan karenanya sangat wajar hal yang perlu kita lakukan di sini adalah berpuasa dari kenikmatan-kenikmatan duniawi ini. Berpuasa dari kenikmatan-kenikmatan yang bersifat indrawi, begitu. Jadi tidak sekedar puasa makan begitu ya, itu hanya sekedar latihan pembuka dari puasa yang sesungguhnya kita butuhkan di dunia ini, yaitu puasa dari kenikmatan indrawi. Nah, sebagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani, sufi besar yang sangat kita kenal itu, dan juga yang lainnya pun meninggalkan syahwat-syahwat seperti itu, begitu. Nah, kemudian kita pun perlu mengobati pembengkakan ego kita ya. Yang kedua, kita perlu mengobati pembengkakan ego kita atau kesombongan kita, penyakit kesombongan yang ada pada diri kita. Dengan cara apa? Dengan menghindari ketenaran, membuang perasaan memiliki kebaikan, dan berpaling dari dorongan untuk membanding-bandingkan kebaikan. Nah, serta menguatkan perasaan sebagai seorang hamba. Seorang hamba itu seperti apa? Yaitu seseorang yang tidak memiliki perasaan memiliki diri sendiri ya. Jadi kita perlu membuang perasaan memiliki diri sendiri, karena sesungguhnya kita adalah milik Tuhan, begitu. Nah, dari situ maka nanti lambat laun kesehatan ego kita akan meningkat, begitu. Pembengkakan ego kita akan mengecil dari situ. Nah, karena bila tidak demikian, maka akan muncul dampak yang cukup berbahaya ya setelah kita bertobat dan berbuat kebaikan tadi. Dalam kondisi ego yang masih egosentris, ia bisa mengakibatkan memunculkan perasaan memiliki kebaikan yang bersumber pada diri sendiri, begitu. Sehingga kita pun bisa takjub dengan diri sendiri, senang memikirkannya, hingga kita pun melambung tinggi dan memuji diri sendiri. Nah, dan itu akhirnya akan membawa kita jauh dari Tuhan, begitu. Karena sesungguhnya seluruh kebaikan kan hanya milik Tuhan. Nah, ketika ego kita masih dalam kondisi egosentris, begitu, berpusat pada diri sendiri, maka dia akan melihat kebaikan itu bersumber dari dirinya, begitu. Maka terjadi kezaliman kan di situ. Nah, baik. Kemudian bila disiplin ini ya, bila disiplin rohani ini berjalan secara konsisten, maka tatkala kondisi hati rohani cukup bersih dan jiwa bisa berkembang atau bertransformasi, maka secara otomatis ia akan membuat kita bisa menyadari realitas yang bersifat rohani. Salah satunya adalah keberadaan Tuhan yang kita targetkan tadi, yang kita maksudkan tadi ya, dimana akhirnya kita sadar bahwa ternyata Tuhanlah
satu-satunya yang wujud, yang ada secara nyata kalau dibandingkan alam ini, begitu. Dimana tugas selanjutnya, apabila hal itu sudah kita dapatkan, kita perlu menjaga dengan mengingat kesadaran tadi hingga kita bisa mengenal atau bermakrifat kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kebaikan dan sifat-sifat indahnya. Nah, dari sanalah insya Allah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan muncul dan tumbuh, sehingga hubungan kita dengannya akan semakin dekat, begitu. Amin. Namun ini bukan sesuatu yang instan ya, 1-2 minggu bisa tercapai, itu tidak. Nah, setidaknya minimal sekitar 5 tahun untuk bisa kita menyadari keberadaannya itu. Bila Tuhan berkenan, maka kita pun bisa menyadari keberadaannya. Jadi menjadikan disiplin rohani tadi sebagai aktivitas seumur hidup kita adalah sesuatu hal yang perlu dan sangat pantas atau wajar untuk kita lakukan ya. Hingga kita pun bisa masuk ke dalam dunianya para sufi, dunianya hamba-hamba kekasih Tuhan, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu ya. Amin. Baik, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Walau alam bisawab, segala kebaikan yang ada hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangan-kekurangannya berasal dari kami. Untuk pertanyaan maupun saran yang bersifat membangun bisa ditulis di kolom komentar atau dikirim ke email yang ada di deskripsi. Salam sehat, damai, sejahtera, dan bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.